tutup jalan, Pak. Rapikan pedangnya, jangan sampai belok-belok. Wih, ini Bobby mantap Bobby. Jokowi mundur. Jokowi. 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 Ntar sana aja. Di sana aja, Bun ya. Sama Elidianity Official deh, Elidianity Official juga. KSPS Official, YouTuber Kejang sama Elidianity Official. Lebih lucu lah. Keren, mama keren. Jokowi. Beras habis. Kompak ya, Jokowi. 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 Pelan jalannya, Bu. Pelan.
lagi diatur servernya, bentar. Snack aja, snack. Hah? Enggak kelihatan. masih melawan dan melakukan penolakan terhadap pemilu suara yang dilaksanakan oleh Presiden Jokowi yang biadab. Jokowi sudah layak ditumbangkan. Jokowi sudah layak dilengsarkan karena Jokowi lah sesungguhnya tidak kerusakan negeri ini. Jokowi lah sesungguhnya tidak keracunan demokrasi kita. Karena Jokowi lah yang terusak bangsa Indonesia. Maka dari itu saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, mari kobarkan perlawanan rakyat Indonesia. Salam. Mari mulai hari ini hingga hari-hari esok, rakyat akan terus berlipat-lipat ganda untuk dalam satu tujuan bersama, yaitu hanya tumbangkan Jokowi. Jokowi yang harus ditumbangkan. Percuma diadakan pemilu. Percuma diadakan pemilu jika pemilu itu sudah jauh sebelum pemilu. Maka dari itu, inilah jawaban kami. Inilah jawaban rakyat Indonesia. Kalau kami masih melawan, hari ini kami masih ribuan. Besok, lusa dan seterusnya, gelombang-gelombang perlawanan itu akan semakin masif. Karena perlawanan yang dilakukan rakyat tidak berhenti. Terus Jokowi ditumbangkan. Perlawanan itu hanya pada satu tujuan, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo yang setidak-tidaknya. Ayo jalan ke kafe. Berbagai tanda bahaya sudah dinyalakan. Hari ini kentongan tanda bahaya sudah dinyalakan dan memanggil seluruh elemen rakyat, seluruh komponen rakyat agar turun semua ke jalan dalam satu tuntutan yang sama, yaitu tumbangkan Jokowi. Karena hanya itulah solusi bagi bangsa ini. Hanya tumbangkan Jokowi lah untuk kembali melakukan demokrasi. Teman-teman yang di depan maju, teman-teman yang di depan maju, jangan berhenti kalau sudah berhenti. Tidak sabar dan jauh. Artinya ini adalah pertarungan antara Bapak Joko Widodo bersama rakyat. Pertarungan antara Jokowi dan rakyat. Kenapa? Karena Bapak Jokowi yang sudah berhasil membuat kebrutalan saat ini yang menjadi Mundur. diberantakan. Oleh karena itu, Jokowi versus rakyat. Kami pastikan akan membakar siapapun yang mencoba-coba cuma di rakyat, yang coba-coba menipu rakyat. Hari ini kami tunjukkan bahwa Jakarta sudah bergerak, Jakarta sudah berlawan. Bu. Wah, udah disambut. Mantap. Keren mama nih. Saatnya keluar ke jalan, saatnya menemui jalan dalam satu tuntutan yang sama, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo yang setidak-tidaknya. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Masih semangat, saudara-saudara! Masih tetap
bos, alat banyak bos. Perubahan di Republik ini. Saudara-saudara, Dit, ente apaan dit? 10 tahun pemerintah Iya, mie batuk. Kali dari itu. Ya. Ada gitu. Jokowi. Ada. Udah. Nyalain dolar ya. Udah monet. Bukan udah monet. Welinya kali dari itu official. Tunjukin ke Bunda. Sebentar ya. Tahan di belakang. Dari belakang, Pak. Thumbnailnya udah aneh kasih belum? Ini aja. Terus ini aja. Oke, maju tapi pelan-pelan. Masalahnya nggak ada. Abnormal nggak ada. SPC nya. Jokowi mundur. Hari ini kita akan buktikan bahwa rakyat tidak diam. Rakyat masih punya kedaulatan. Rakyat masih bisa melawan. Kita akan melihat bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia diperjuangkan, direbut dari tangan kolonialisme dan imperialisme dengan darah Soeharto. Hei, nyampe juga. Masa Allah. Rakyat dibikin buta. Utara. Atau menghadap ke jalan. Kita tidak berguna kalau apa-apa itu dibaca oleh mereka. Karena mereka tidak tahu. Anak KPU di sebelah utara yang kedua ya.
itu mengisi Mundur mundur. Bapak polisi, tolong diatur kami Mokom akan masuk. Ayo, maju Mokom. Maju Mokom. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang ada di KPU, yang ada di Ani nggak ada mic-nya, nanti aja. yang ada di seluruh kampung-kampung, desa-desa, dan kota-kota. Hari ini kita Udah siap. menunjukkan bahwa rakyat tidak diam terhadap tindakan sewenang-wenang rezim. Rakyat tidak akan pernah diam terhadap kezaliman rezim. Rakyat tidak akan pernah diam melawan penindasan rezim. Hari ini kita akan tunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, di mana rakyat bisa mengatur hidupnya tanpa diperbudak oleh oligarki asing. Pelajaran yang baik buat Saudara-saudara, mari kita berikan merdeka. 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 Mokom cukup di sini ya. Mokom cukup di sini, nanti sebagian diisi masa dan spanduk. Ya biar Mokom pertama ada di sini. Udah. Tutup jalan. Siap. Mokom ini tetap di sini. Sebagian masa boleh ada di depan. Insya Allah nanti masa yang lain menyusul menutupi jalan. Setuju, saudara-saudara? Dan sekali lagi kami ingatkan kepada bapak-bapak aparat di sana, seharusnya penyampaian aspirasi diterima dengan baik-baik. Kenapa kami diterima dengan tembok-tembok itu? Buka itu tembok-temboknya. Dan kami ingatkan bahwa hari ini wakil rakyat datang di sini dari berbagai provinsi untuk menunjukkan kepada Bapak Jokowi bahwa kami tidak terima dengan pesta demokrasi hari ini yang ugal-ugalan. Dan kami meminta dan mengingatkan bahwa tugasnya kalian adalah melindungi, mengamankan semua aspirasi yang akan menyampaikan aspirasi ke tempat ini. Jangan sekali-kali kalian menggunakan alat-alat bersenjata itu untuk melukai para peserta aspirasi. Sehingga satu dari bawah turun bomba di tempat ini. Maka kami tidak Indonesia adalah atas minta supaya Jokowi Untuk para dan pimpinan aksi merapat di bawah, kita akan memulai acara, kita akan membuka acara sini. Untuk Bunda Kurnia dan Bunda Mary, kita tahan dulu, kita akan langsungkan acara pembukaan. Nanti semua komandonya ada di sini, kita akan mulai. Siap. Ya, tetap Mokom utama di sini. Masa tolong penuhi dulu di depan. Masih ada 50 bis dalam perjalanan untuk ikut membersamai gerakan kita. Semangat! Tolong masa merapat ke tengah yang ada di pinggir. Tolong penuhi ruang space yang ada di depan Mokom. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara merapat ke tengah. Kita akan mulai pembukaan acara dan nanti diisi dengan sambutan-sambutan atau orasi dari para tokoh. Sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain yang masih dalam perjalanan. Ayo, konsentrasi massa, semua ke tengah. Semua ke tengah sekali lagi. Untuk korlap segera merapat di samping Mokom utama. Kita akan koordinasi teknis sebelum acara ini dimulai. Dan untuk masa diharapkan tetap terkonsentrasi di depan Mokom kedua ini. Didi, siap-siap. Lagu Indonesia Raya. Teman-teman yang masih di belakang harap merapat. Kita penuhi karena 50 bus lagi.
Pak Edi. Pak Edi, Pak Legisan, naik ke mobil komando. Pak Edi, Legisan, naik ke mobil komando. Teman-teman, acara mau kita mulai. Masih diwawancara. Dulu. Pak Edi lagi sana naik. Bang Edi diharapkan naik ke mobil komando, jangan jadi youtuber. Bang Edi bertugas naik ke mobil komando, bukan youtuber. Kasih dengan orang lain. Kasih dengan lain Bang Edi, tunaikan tugasmu Bang Edi. Yang youtuber, teman-teman youtuber silakan ambil alih, bantu Bang Edi, karena Bang Edi akan bertugas di mobil komando. Bang Edi. Mungkin nanti ada yang naik. Oke. DJ, Rapido saya mainkan. Oke, nanti dulu, tahan dulu. Ya, kumpul. Cepetan balik cepet sini. Ya, di sini teman kumpul. Ya, Masa asli kumpul nih. Di depan mobil kotak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Merdeka. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, saudara sekalian, emak-emak yang luar biasa, hidup rakyat Indonesia. Hidup mama. Hari ini kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, sumber daya kita. Kita harus tinggalkan sebentar kesibukan hari-hari kita, termasuk yang bekerja mencari nafkah yang semakin sulit. Kita hari ini bersama-sama mendatangi kantor KPU RI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dengan niat untuk mencegah KPU mengumumkan hasil pemilu curang. Setuju? Kalau pengumuman dilakukan hari ini juga, apalagi yang diumumkan adalah hasil pemilu dan pilpres curang, maka seperti kata komandan kita Mayor Jenderal Sunarko, maka KPU akan berhadapan dengan kemarahan rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ingin mengingatkan KPU, wahai komisioner KPU, dengarkan ini. Kalian semua dan para pegawai semua, kalian dibayar dengan uang kami rakyat Indonesia. Betul? Betul. Karenanya semestinya kalian bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia. Betul? Bukan untuk kepentingan pasangan tertentu. Kalian didesain menjadi penyelenggara yang seharusnya adil dan jujur. Betul?
Tapi kami mendengar, kami mengetahui, kami yang telah bertindak menjadi bagian dari mesin kecurangan yang PSM. Hati-hati kalian semuanya ya. Oke, sekarang kita buka acara kita ini, aksi kita ini dengan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Dengan bersama-sama buat yang muslim, kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara sekalian, kita bukan masa anarkis, kita masa rakyat Indonesia yang cinta negara kita Indonesia. Karenanya siap-siap, tegakkan badan kita, tegakkan kepala kita, kita bersama-sama nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan. Bunda, sebelum saya serahkan ke yang jauh lebih muda, saya ingatkan kita semua bahwa kita hari ini hadir dengan tuntutan seperti di Bali. Tolak Pilpres curang, perusak konstitusi, penjahat demokrasi, lengserkan Jokowi, komplotan penipu ulung, pecat ketua KPU RI, pecat ketua Bawaslu RI, pecat hakim MK RI, dan adil itu semua. Setuju? Tunggu saatnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Yusuf Logor dan Dr. Legisan. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Edi Mulyadi yang telah membuka acara. Selanjutnya Bapak-Bapak Ibu-Ibu, di atas makam ada Bapak Haji Mursalin, Bapak Legisan, dan saya sendiri Yusuf Logor. Kami yang akan mengatur mengelola kegiatan aksi di sini. Komando semua ada di mobil komando. Ya, semua terpusat di sini. Nanti kita sinergi koordinasi. Baik. Sudah Bang Jul, tenang. Jangan emosi, tenang. Kawan-kawan kita mainnya satu-satu, oke? Sepakat? Cocok. Hidup rakyat! Masih semangat! Nih ya kawan-kawan, inilah anjingnya KPU. Tahu anjingnya KPU? Rakyat mau datang, nengok dia dikasih tembok. Kan babi kayak gini kan? Babi nggak kayak gini? Kalau kita bawa uang, anjing di dalam, bukan nih nggak ada tembok-tembok.
datang. KPU milik siapa? Milik Jokowi. KPU milik Jokowi. Bukan kan? Bukan kan? Bukan kan? KPU milik rakyat kan? Hari ini pemilik KPU datang, tapi anjingnya KPU, babinya KPU, binatangnya KPU, malah menghalangi rakyat yang datang dengan tembok. Kan biadab kayak gini kan? Biadab enggak? Biadab enggak? Biadab enggak? Sebentar lagi kita jebol nih. Sebentar lagi kita jebol ini, sepakat? Tapi sabar dulu. Sabar dulu kawan-kawan. Sabar dulu, kita belum panas. Kita belum panas. Tolong bang, baca data yang mau naik ke. Baik, saudara-saudara, kami sejatinya sudah menyusun acara jadwal, termasuk nanti siapa yang hadir kita urut. Untuk Bang Zul, tolong dibuat daftar yang mau orasi, nanti kita sesuaikan biar teratur satu komando ya. Kita bukan lawan di sini Bang Zul, ingat ya, kita kawan seperjuangan. Ikut aturan ya. Saya minta tolong ingat aturan ya. Baik, kita panggil. Kita panggil tokoh kita Bapak Dr. Marwan Batubara untuk memberikan sambutannya. Kita applause berikan sambutan pada beliau. Terima kasih. Ya, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Merdeka. Nah, dia mundur. Ya, kita akan memulai orasi-orasi kita yang intinya adalah tuntutan rakyat, terutama kepada pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga kepada KPU. Kalau bicara tentang KPU atau Pilpres 2024, maka tuntutan kita adalah bahwa kita menolak hasil Pilpres 2024. Kemudian tuntutan kita yang kedua adalah agar paslon nomor 2 Gibran Prabowo Gibran agar didiskualifikasi. Yang ketiga, tuntutan kita adalah agar IT KPU diaudit forensik. Yang keempat adalah tuntutan kita agar komisioner KPU ditangkap dan diadili. Ya, karena itu saya sedikit menyampaikan latar belakang kenapa kita mengajukan tuntutan itu. Yang pertama, bahwa Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh
rezim Joko Widodo oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023 melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini biang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo, termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan, sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai, pimpinan kepala daerah, sampai kepada kepala desa ikut disandra dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu, kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Yang terakhir, kita ingatkan KPU, kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap? Karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres, padahal DKPP sudah menyatakan bahwa seluruh komisioner KPU melanggar peraturan tentang pemilu dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat. Etika berat
Itu artinya bahwa kalau melanggar etika maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku. Sehingga dengan demikian, jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres, maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika, dan untuk itu maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tuntutan keempat agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan. Alasannya adalah demikian dan itu valid dan ini adalah negara hukum, maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU. Kalau aparat tidak bergerak, nanti waktunya rakyat akan menangkap mereka. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di samping 4 tuntutan tadi, kami dari Petisi 100 tetap menuntut agar Joko Widodo segera dimakzulkan, atau jangan sampai nanti menunggu sampai diturunkan oleh aksi people power dari rakyat. Tunggulah waktunya, ada waktunya nanti bahwa Joko Widodo akan diturunkan rakyat dari jabatannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Terima kasih Pak Dr. Marwan Batubara. Mudah-mudahan apa yang menjadi spirit dia mampu membangkitkan mental kita, semangat kita untuk tetap berjuang hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Legisan dan Pak Mursalin. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, mana suaranya? Indonesia, Indonesia. Belum. Kepalkan tangan di atas semuanya. Indonesia, Indonesia. Apa itu? Kita datang ini karena hak kita, betul? Hak kita dilindungi undang-undang, betul? Kita datang ke sini karena kita rakyat Indonesia. Indonesia milik rakyat, Pilpres milik rakyat. Kita datang sini punya hak untuk menyuarakan aspirasi kita, betul? Alhamdulillah, di samping kita ada Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Tepuk tangan yang meriah. Allahu Akbar. TNI milik rakyat, betul? TNI bersama rakyat, betul? Hari ini Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko akan naik ke atas panggung, luar biasa. Belum ada jenderal yang berani datang untuk naik ke atas mopong. Sebentar lagi juga ada di sebelah beliau para jenderal yang lain. Mari kita sambut yang meriah dulu Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Tepuk tangan yang meriah. Allahu Akbar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar. Luar biasa. Baik, ini kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Sunarko. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dapat kehormatan naik di panggung ini atau di mobil komando ini karena kebetulan saya didaulat untuk memimpin acara unjuk rasa sore ini. Kepada saudara-saudara yang telah ikut bergabung berjuang menegakkan kebenaran keadilan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada aparat, ada itu aparat negara
harus berdiri di tengah-tengah antara rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah rezim penjajah kolonial. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. 4 tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan 4 tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suaranya pada 14 Februari 2024 yang lalu sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran, dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberesan tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, tantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan ayah kami yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan dan netralitas kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi dan nanti selama nyawa masih di kantong badan demi anak cucu kami. Dan
dan kepada teman-teman jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oke, satu lagi. Gantian. Oke. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita ada 2 mokom, betul? Ini mokom kita, di sana juga mokom kita juga. Ya, mokom kita maksudnya sama-sama, misinya sama, tujuannya sama. Ya, karena itu orasi ini tidak hanya dari mokom kita di sini, tapi juga mokom sebelah. Setuju? Oke, sekarang kita berikan kesempatan untuk menyajikan orasinya dari mokom anak-anak muda. Di sana ada Afandi. Anak Afandi yang muda dan mahasiswa, silakan kami berikan kesempatan untuk memberikan orasinya. Tepuk tangan dulu yang meriah. Merdeka! Kalau kabitnya pindah ke sana. Di sini berdiri mengajak teman-teman semua agar mengingat bahwa kita di tanah Ibu Pertiwi. Tapi saat ini Ibu Pertiwi sedang menangis. Menangis karena diperkosa. Diperkosa oleh durjana pengkhianat. Karena itu kita hadir di sini untuk membela Ibu Pertiwi. Setuju? Kita bela Ibu Pertiwi karena dialah dari jiwa raga kita. Kita bukan orang yang dibayar, tapi kita berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk masa depan bangsa ini. Karena itu saya ingin membacakan satu puisi yang berjudul Ibu Pertiwi Menangis. Ibu Pertiwi menangis, bersedih dalam perih dan luka, karena tanah pusaka dicabik-cabik oleh durjana angkara murka. Ibu Pertiwi menangis, menangis meratap dalam duka nestapa, karena sang putra entah kemana, terlarut dalam pesta pora, lupa pada baktinya. Ibu Pertiwi menangis, menangis sendiri dalam kelam dan sunyi. Karena kemanakah engkau, hai putra-putra kekasih hati? Ibu Pertiwi menangis, menangis dalam kenangan, air mata, dalam linangan duka lara. Karena sang angkara murka makin menggila, menerkam, menerjang, memperkosa, dan mencabik-cabik harkat martabat bangsa yang tercinta. Kemanakah engkau, wahai putra belahan jiwa? Di manakah engkau, wahai
putra kekasih hati, mengapa engkau tak kembali saat Ibu Pertiwi menantikan dharmamu? Kembalilah, kembalilah wahai sang kekasih, kembalilah hai putra-putra tercinta bumi Pertiwi. Bangkitlah, bangkitlah wahai pahlawan bangsa. Ulus pedangmu, angkat tombakmu, tarik busur panahmu, hancurkan sang durjana angkara murka. Sini aja, Bun. Demi menjaga Ibu Pertiwi, demi membela kehormatan negeri, demi martabat, mempertahankan harkat dan kedaulatan, martabat diri bangsa ini. Sekarang saya bertanya, siapakah antara muka durjana ini? Tolong sebutkan. Jokowi. Siapakah yang lainnya dari mereka? Hasyim Asyari. Siapa lagi? Prabowo Subianto. Dan antek-anteknya. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Lawan! 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 Karena negeri ini warisan Pertiwi untuk kita. Siap untuk melawan? Siap membela Ibu Pertiwi? Siap menjaga martabat bangsa dan negeri? Terima kasih. Kalau kita siap, kita bersatu. Tanpa persatuan kita tidak akan bisa melawan. Oleh karena itu, hindari konflik di antara kita. Bersatulah kita. Karena dengan bersatu kita mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Islam pasti, NKRI harga mati. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, abang. Ya, Ya. Bapak Ibu masih semangat? masuk. Tetap semangat. Tetap. Kalau saya bilang Indonesia merdeka, Indonesia Merdeka. tapi pilpresnya, kalau pilpres curang diapakan? Digantung. Kalau pilpres curang diapakan? Digantung. Kalau ketua KPU tidak amanah diapakan? Dipancung. Ketua Bawaslu tidak amanah diapakan? Dipancung. Hakim MK curang diapakan? Dipancung. Presiden Jokowi diapakan? Dilaksanakan hari ini juga. Bapak Ibu, alhamdulillah aksi kita hari ini juga dihadiri oleh para tokoh-tokoh nasional. Tadi ada Pak Jenderal Sunarko, ternyata hadir juga Pak Letnan Jenderal TNI Marinir Soeharto. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, sebentar lagi akan menyapa kita dari atas panggung. Ya, umur sudah oke. Nanti mikrofonnya kita bawa ke bawah. Ya, tapi juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir Bung Refli Harun. Tepuk tangan yang meriah. Bung Refli Harun, Bung Rizal Fadila. Ya, ada juga dari kalangan artis. Nanti ada orang artis juga akan naik ke atas panggung ini. Tepuk tangan dulu. Dan juga tokoh-tokoh yang akan menyampaikan orasi pada sore hari ini. Dari para ustadz, dari para ulama, dari para ustadz, dari para aktivis dari Jakarta maupun dari daerah. Ya, kita sambut dulu sekarang Pak Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Tepuk tangan. Indonesia!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk meriahkan merdeka. Sebelum itu, yang lanjut Sepalus, dia sudah turun baru ke merdeka. Dan pada saat ini saya ingin mengajak KPU, kesadaran KPU. Saat ini kita berada pada abad informatika. Di abad informatika ini tidak ada satupun kebohongan, tidak ada satupun kecurangan yang tidak sampai kepada rakyat kita. Kalau toh besok dia umumkan, kalau tahu curang, jangan khawatir. Kami mempunyai yang betul. Dan kita lihat hasil pemilu kita di luar. Itu yang betul. Karena orang luar tidak mau bermain kotor seperti ini. Kita lihat ada 9 kepala negara, ada Amerika, ada Malaysia, dan lain. Semua tidak ada yang memenangkan 02, tidak ada. Karena apa? Karena orang luar sadar kalau mereka tidak akan memilih orang yang punya pelanggaran HAM, tidak akan memilih orang yang melanggar konstitusi kita. Mantap. Jadi sangat aneh kalau ada anak yang pasang popok sendiri belum bisa mau dijadikan wapres. Nah, jadi saya ingatkan kepada KPU, silakan Anda umumkan pun, tapi saya yakin kita akan memberikan yang terbaik karena ada di tangan kami. Tidak akan beda dengan penilaian di luar. Itu satu. Kedua, kemarin saya mendengar Pak Muldoko mengatakan sudah jangan ada people power. Kita ke arah hukum. Salman, kita negara hukum, kita usahakan kepada itu. Jokowi, bukan kepada rakyat kita. People power bukan melanggar hukum. People power adalah kekuatan demokrasi yang disumpah tidak bisa keluar. Karenanya pertanyaan seperti itu. Lalu supaya people power dihentikan, justru people power itu yang betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Muldoko itu sampaikan kepada Jokowi, karena dialah pelanggar utama. Dan saya harapkan kawan-kawan mungkin terus kita lakukan ini. Kalau kita terus lakukan, dia tidak berani ke Jakarta. Ya, dia pengecut. Setiap ada kegiatan di sini, entah masuk gorong-gorong, entah masuk kemana itu, nggak berani di Jakarta. Pemimpin apa kalau nggak berani itu? Jadi kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu diturunkan, tidak, digulingkan, sekali lagi. Jadi jangan banyak basa-basi. Hari-hari berikut adalah hari-hari untuk kita kegiatan melawan dan menggulingkan Joko Widodo dan keluarganya. Memang ada periwasa dari luar, vote populi, vote day. Tapi di negara ini bukan itu sudah. Itu sudah menjadi vote Jokowi, vote day. Itu yang kita lawan. Ingat 10 tahun yang lalu, apa dia itu?
Salah juga kita memang. Kenapa kita angkat tukang pelitur itu menjadi sini? Ya. Jadi sekarang turunkan. Kita yang dulu naikkan, kita yang turunkan. Malu kita dengan luar negeri. Dengan presiden yang seperti itu. Untuk kepada polisi yang menghambat-hambat kami, ingat, kalian juga dibayar oleh uang rakyat. Jangan sampai kalian meletuskan namanya. Mungkin bayar orang lain ya, dibayar oligarki Ya. dia. Pengalaman saya tahun 98, saya ikut bergerak seperti ini. Prajurit saya hanya katakan dia, jangan ada letusan, jangan ada pukulan kepada rakyat. Karena rakyat itu di situ ada anak kita, adik kita, saudara kita, mungkin semuanya. Jangan kita pukul. Memukul itu berarti diri kita sendiri. Menembak berarti menembak diri kita sendiri. Melempar gas air mata itu juga kita sendiri. Oleh karenanya saya sampaikan kepada Bapak polisi, walaupun Anda belum bisa Anda tidak bisa juga membuat polisi itu presisi. Karena apa? Karena presiden kita juga tidak presisi. Turunkan. Malu kita dengan bangsa lain punya presiden seperti itu. Malu, sangat malu. Ya. Kemudian saya juga beri tip kepada bapak-bapak polisi. Jangan Anda semua yang akan melakukan people power ini musuh Anda, keliru. Di situ saudaramu, di situ adikmu, di situ kakakmu, bahkan di situ anakmu. Bela dia kalau mau menjadi polisi yang baik. Ya. Ini saya sampaikan kepada kalian, dan sebagai akhir daripada ada satu hal dari PDIP mengatakan Kapolda yang akan mengungkapkan ketidakberesan dan siap jadi saksi. Justru yang saya pertanyakan adalah hanya satu polisi yang waras dari sekian ratus ribu. Berhentilah cari makan terus. Berhentilah kamu berjuang untuk bangsamu. Jangan cuma kamu berjuang untuk perutmu saja. Ya. Kalau kalian ikut bersama kami, insya Allah ini akan kita ganti rezim ini. Tapi kalau kalian tidak bisa, saya yakinkan 34 tahun saya bersama dengan institusi saya, TNI, dan saya yakin saat kita bergerak seperti ini dan lebih dahsyat lagi, ABRI akan bersama kita. ABRI akan bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita masih sabar. Masih sabar. Orang sabar itu artinya teguh di dalam kebenaran, teguh di dalam kekuatan. Di bawah kita ini masih banyak tuan tokoh dan beberapa jenderal
Kami mohon para tokoh dan jenderal yang akan segera kita jadwal masuk ke atas. Mohon untuk berdiri atau di sebelah samping maupun. Saya lihat ada Bang Refli Harun. Mohon bersama dengan tokoh-tokoh yang lain di sini. Ada Bapak Tadi udah dibilang sama Dr. Rizal Madila. siapa? Mohon Sini Bun, saya ini kan ibu-ibu, mama, ada saya lihat ada Bu Kurnia, ada Bu Nur Yati Akmal, ada Mbak Ida. Untuk siap-siap kita bergantian dari mobil putih dan mobil hitam. Ya. Mungkin karena di sana lebih rendah, untuk ibu-ibu agak mudah naik. Baik, kami persilakan untuk selanjutnya. Mungkin Ibu Kurnia tadi saya sudah lihat, atau Bu Nur Yati Akmal dulu. Ya, sebelum sambil menunggu naik, kami mohon untuk disampaikan memimpin salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau jemput pasukan dulu di Dipo. berapa banyak? Ada lumayan. Para mujahid, 50 tadi. 50 tadi. saya mau tanya, masih kuat atau tidak? Siap kompak atau tidak? Siap bersatu? Siap robohkan tembok KPU? Siap serbu ke dalam KPU? Siap adili Ansari? Siap adili Bawaslu? Siap adili Jokowi? Takbir! Alhamdulillah, kita sebagai anak muda setengah bayar malu dengan tokoh-tokoh senior kita, betul? Pak Letjen Soeharto, Pak Maijen Sunarko, Pak jenderal-jenderal lainnya, mereka turun gunung. Mereka turun gunung, yang mereka cari bukan jabatan, betul? Yang mereka cari bukan pangkat, betul? Yang mereka cari adalah ridho Allah untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, betul? Maka dari itu, sambil kita mendengarkan orasi yang lain, kita berselawat asli, biar kita minta kepada Allah agar pemerintah yang zalim segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajiri zalimin bidzalimin. Allahumma Muhammad wa ashfili zalimin bizzalimin wa akhrijna min mailihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siap kompak? Siap bersatu? Siap. Siap rapatkan ukhuwah? Siap. Siap mengadakan perjuangan? Siap. Dalam berjuang tidak ada rasa pesimis, betul? Betul. Dalam berjuang tanamkan optimisme. Walaupun lawan kita itu tentara, walaupun lawan itu polisi, walaupun kita adalah senjata, demi Allah, Allah ada berada pada kita, betul? Takbir. Ada yang mengatakan gerakan kita ini riak-riak kecil, betul? Ada yang mengatakan gerakan-gerakan kita hal-hal kecil, betul? Hai, seseorang jatuh bukan karena batu yang besar, tapi dia jatuh karena kerikil-kerikil yang kecil, betul? Di mata mereka, betul? Tapi kita nggak pernah kecil ketika ada Allah bersama kita. Maka yakinlah apa yang kita perjuangkan ini demi anak cucu kita ke depannya, untuk kemaslahatan bangsa ini, untuk perbaikan bangsa ini. Saya mau tanya, maukah kita dicurangi? Maukah kita dicurangi? Maukah kita dipimpin oleh seorang penculik? Maukah kita dipimpin oleh orang yang nggak bisa apa-apa? Maka kuatkan sekarang persatuan kita. Saat ini masih ada 50 bus yang akan menuju ke Imam Bonjol. Siapkan, sampai buka puasa kita akan di sini, setuju? Sampai terawih kita akan. Kalau saat ini KPU mengumumkan hasil survei KPU, saudara, kita akan KPU.
polisi, Pak tentara, kalian adalah anak kandung rakyat, betul? Maka berhaklah kepada rakyat. Kalau kalian berpihak kepada penguasa, ingatlah kekuasaan akan jatuh dan runtuh, betul? Rakyat akan terus merdeka. Ini saja yang saya sampaikan. Bersatu kita, maka kita akan kuat. Andai kita bercerai, maka kita akan runtuh dan gampang kita diadu domba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas pokok ini sudah ada tokoh Bapak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi dan Ibu Dr. Nurjati Atma. Tapi kami mohon beri kesempatan kepada panggung situ. Tadi saya lihat ada Bu Kurnia. Kami persilakan Bu Kurnia. Bu Kurnia. Atau silakan Mas Ahmadi. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup pemuda Indonesia! Salam demokrasi! Salam perubahan dan salam perbaikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, apakah masih semangat? Apakah masih semangat? Terima kasih. Baik, pada sore hari ini kita kembali berkumpul di depan gedung KPU RI. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendesak, menekan kepada KPU RI agar tidak bermain-main dengan rakyat Indonesia. Betul? Kita menekan, kita mendesak dan mengancam dengan tegas kepada KPU RI agar tidak berkonspirasi dengan rezim Joko Widodo. Betul? Karena kita tahu bahwasannya informasi laporan telah banyak masuk dan kita dengar Bapak Ibu semuanya tentang praktek kecurangan di dalam proses pemilu 2024 ini. Jadi kita hadir di sini bukan hanya melihat pada aspek 14 Februari 2024 saja, tapi kita hadir di sini karena kita sadar dan mencermati bahwa kecurangan, bahwa keculasan, bahwa konspirasi jahat rezim Joko Widodo di dalam momentum Pilpres 2024 ini telah terjadi selama proses Pilpres ini berlangsung, Bapak Ibu. Betul? Maka tidak salah kalau kemudian rakyat Indonesia, kalau kemudian kita hari ini rakyat yang sadar, rakyat yang mencintai perubahan dan perbaikan, rakyat yang mencintai demokrasi tegak di Republik ini, kemudian hari ini, besok, lusa, dan seterusnya kita menuntut agar Jokowi segera sadar, agar Jokowi segera insaf, agar Jokowi segera turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena rakyat sudah muak dengan Jokowi, karena rakyat sudah jijik dengan Jokowi. Kenapa demikian? Selama Jokowi
dulu dikit. Kalau aktivis terus silakan. Enggak, bukan ini. Nyopot ini dulu. Nyopot Oke, kamera dulu. Baik, karena kita adalah masa yang sadar, maka kita dengarkan azan terlebih dahulu. Silakan. Hujan, saya kira tidak perlu untuk kemudian membuat kita berteduh. Ini baru hujan. Allahu Akbar. Allah. Udah jatuh ya. Saya takutnya jatuh. Saya telur ayam. Jepangnya dari mana oligarki? Yoi. Ada oligarkinya udah ada oligarkinya. Enggak lah, ngaco aja. Modalnya berapa? Hah, modalnya 3,5 ini ngaco. Tebeng sini aja, Dit. Tebeng sini gantian soalnya. Tebeng sini baru. Ini kasih kepala. Baik, kita ada yang sudah jamaah, ada yang belum, sholat bergantian. Kita akan terus lanjutkan orasi kita. Kami mohon guru-gurunya. Pak Afandi sudah selesai? Oke. Terus. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat asar. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mendirikan sholat asar untuk segera didirikan. Dan yang terpenting adalah kumandang azan barusan adalah sebuah kumandang azan yang akan semakin membakar semangat perjuangan kita untuk menegakkan demokrasi dan melihat perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Kami lanjutkan, kenapa Jokowi layak untuk dilansirkan? Kita melihat betapa banyak pengangguran di mana-mana. Pengangguran bukan malah berkurang, tapi justru pengangguran meningkat dan terjadi di mana-mana. Inilah karya Joko Widodo selama lebih kurang 10 tahun ini, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Kita merasakan bagi para pemuda, bagi para mahasiswa, bagi para orang tua yang menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan tidak lagi sesuai dengan amanat konstitusi, tidak lagi sesuai dengan amanat undang-undang Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian. Tapi justru kita merasakan bagaimana pendidikan semakin terkomersialisasi, semakin terprivatisasi, semakin mahal biayanya, sehingga membuat banyak anak negeri ini yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Betul? Tentu masih banyak lagi kesulitan-kesulitan rakyat. Bagaimana rakyat sulit mendapatkan tempat tinggal, sulit membayar kontrakan, sulit membayar kos-kosan, sulit membayar tarif dasar listrik dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Inilah karya Joko Widodo. Pertanyaannya,
dengan sangat telanjang, dengan sangat vulgar, tanpa rasa malu sedikit pun, membangun dinasti politiknya. Betul? Kita melihat bagaimana Joko Widodo memuluskan langkah-langkah politik kekuasaan bagi keluarganya. Bukan keluarga jauhnya, tapi keluarga dekatnya, anaknya, menantunya, yang itu hampir tidak kita saksikan pada masa presiden-presiden sebelum Joko Widodo. Inilah kebiadaban Joko Widodo, sehingga praktek dinasti politik sangat jelas, sangat tegas. Kami para mahasiswa, para pemuda khususnya, ini sangat melecehkan dan menginjak-injak demokrasi. Betul? Yang ketiga, bagaimana Joko Widodo membuat praktek berdemokrasi di Republik ini menjadi sangat brutal. Anda lihat bagaimana Joko Widodo dengan rezimnya mengadu domba rakyat, mengkriminalisasi para ulama, mengkriminalisasi para aktivis, mengkriminalisasi siapa saja yang berlawanan politik dengan Joko Widodo. Maka pada momentum Pilpres 2024 ini, kita tidak ingin membiarkan lagi Joko Widodo dan kroni-kroninya serta keluarganya kemudian merasa memiliki republik ini. Republik ini bukan milik Joko Widodo. Republik ini bukan milik antek-antek Joko Widodo. Maka tegas sekali lagi, wahai para komisioner KPU, wahai para komisioner Bawaslu, dan siapa saja para elit Republik ini, termasuk anggota DPR, kita hadir di sini untuk memastikan dan mengancam kalian, jangan sekali-kali bermain-main dengan rakyat, jangan sekali-kali berkonspirasi untuk melanggengkan praktek pemilu curang. Betul? Kenapa pemilu? Karena pemilu adalah bahagian daripada penegakan demokrasi. Karena pemilu adalah bahagian daripada penegakan demokrasi. Maka KPU, Bawaslu, DPR, jangan sekali-kali mengkhianati rakyat. Karena rakyat saat ini sedang marah. Rakyat saat ini sedang gusar. Kami mengancam, kalau kalian bermain-main dengan rakyat, melanggengkan praktek pemilu curang, dan mengumumkan paslon yang berkonspirasi dengan kekuasaan, maka gedung ini dalam waktu yang singkat akan kita duduki dan kita kuasai. Betul? Baik, terima kasih banyak. Sekian orasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terima kasih. Kita semangat. Kita teriakkan merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Saudara sekalian, kita tahu bahwa ada 2 tokoh yang sudah dihukum, yaitu orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Muhyiddin Mujahidi dan Ibu Dr. Nur Yati Akma. Dan di sana kita lihat ada Ibu Kurnia. Setelah itu kami mohon ya, ditahan dulu Bapak Refli sama Bapak Rizal, ditahan dulu. Tetapi perlu diketahui bahwa teriakan dari bawah minta supaya Niko Silalahi dan Bang Daeng untuk siap, karena buruh di seluruh Indonesia menunggu komando dari Anda. Ya, kami mohon yang sudah disebutkan untuk siap-siap. Baik, Ibu Kurnia bisa ditahan satu dulu. Ya, kami silakan para Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Ibu para mujahidin, para mujahidat di bulan Ramadan ini. Kita berkumpul siang hari ini
menjelang sore untuk menegaskan sikap kita bahwa kita anti kecurangan, setuju? Anti kezaliman, anti kebiadaban, anti kesewenang-wenangan. Mengapa? Karena kecurangan itu dosa. Kecurangan itu akan membawa malapetaka. Kezaliman itu akan memusnahkan akhlak bangsa dan akan menguras segala sumber daya alam yang ada di negeri Indonesia tercinta. Oleh karena itu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dikenal dengan bulan jihad, Syahrul Jihad. Kami datang ke sini untuk menegaskan kembali komitmen kami untuk melawan kecurangan dan kezaliman. Kita tidak mau negara kita hancur gara-gara perilaku sebagian warganya yang korup, sebagian warganya yang serakah, sebagian warganya yang tentu saja itu tidak punya melu, sebagian anak-anak bangsanya yang hanya berpikir untuk kepentingan mereka saja. Oleh karena itu, Bapak Presiden Jokowi mulai hari ini bisa kita sematkan dengan titel baru, yaitu Bapak Dinasti Indonesia. Setuju? Bapak Dinasti Indonesia. Setuju? Jadi sekali lagi, negara Republik Indonesia, negara yang demokratis, maka kita hindari berbagai macam perilaku kecurangan. Mudah-mudahan ini adalah awal dari pertemuan kita. Kita akan bertemu kembali dan insya Allah tanggal 18, 19 seterusnya kita akan bersama-sama menunjukkan kebersamaan kita, kesatuan dan persatuan kita untuk melawan kezaliman di berdoa. Yang curang, semoga diberikan kesadaran kepada mereka bahwa azab Allah sangat amat pedih. Azab Allah sangat menjelekkan bagi umatnya. Azab Allah tidak akan salah diturunkan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya kita setelah 10 tahun terjajah dan dijajah oleh seorang diktator baru yang bernama Joko Widodo. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, hari ini hari baik, bulan baik. Seharusnya kita diam di rumah, beribadah, berpuasa, menahan diri dan banyak-banyak mengingat Allah. Akan tetapi ingat yang dikatakan oleh Ayahanda Din Samsudin, sesungguhnya bulan puasa adalah bulan menahan diri dan hawa nafsu, bukan bulan berhenti dari berbuat baik dan berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, kita hari ini berada di depan laman KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang seharusnya menjadi komisi kebanggaan bangsa Indonesia. Akan tetapi
sekalian, mereka tidak menyadari bahwa 10 tahun Jokowi pada hari ini keinginannya untuk melanjutkan 3 periode yang digambarkannya melalui Prabowo dan putranya itu sesungguhnya telah menghancurkan negara yang telah susah payah dibangun oleh para the founding father. Saya teringat kepada Bapak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa negara ini tidak dibangun untuk satu keluarga, betul? Tapi dibangun untuk bangsa Indonesia, untuk berjaya selama-lamanya menegakkan keesaan Tuhan. Ya, bukan untuk keluarga Joko Widodo. Oleh karena itu saya ingin mengatakan hari ini kita berada di sini sudah selayaknya. Anda tidak lagi berkata sopan dengan mengatakan paslon tertentu, calon tertentu, tidak. Langsung saja paslon 02, betul? Inilah pasangan yang mereka bela sejak awal, sebelum, pada saat, dan sesudah pemilu, betul? Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan yang sedemikian akan dibacakan 2 hari lagi, saya dengan ini mengatakan sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima karena semua akan menjadi tidak berguna jika sudah melewati tanggal 20 Maret, betul? Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Saudara-saudaraku sekalian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto mengatakan, dan baru kali ini diakui, bahwa sesungguhnya demokrasi Indonesia adalah demokrasi liberal, yaitu suatu demokrasi yang saling mengunci, yang saling menyandera, betul? Anda lihat, semua ketum tak ada yang berani bicara, semua tunduk kepada 02 di bawah kaki Jokowi, betul? Saya ingin mengatakan, Anda semua, kalian adalah bangsa Indonesia yang akan menentukan bangsa ini menjadi bangsa emas atau bangsa cemas. Bangsa emas atau bangsa cemas. Yakin pasti sebentar lagi negara ini hancur jika semua diam dan tidak berbicara, betul? Saudara-saudaraku sekalian, hari ini dan selanjutnya sampai dengan tanggal 21, konon kabarnya Joko Widodo akan berada di Kalimantan. Demikianlah dia selalu dari waktu ke waktu, tidak pernah melayani rakyatnya. Anjing menggonggong kafilah berlalu, apapun kehendaknya jalan terus, betul? Pak Amin Rais mengatakan ini adalah tipe wong edan keturutan, betul? Saudara-saudaraku sekalian, yang sedikit ini segeralah tetap istiqomah, mohon di malam-malam berdoa pada Allah. Jokowi jelas-jelas mengadopsi apa yang disampaikan oleh Mao Zedong, pemimpin Cina sana. Dia mengatakan, let them busy with the basic need, and then they will forget about the freedom they lost. Artinya apa? Artinya, biarkan rakyatmu sibuk untuk memenuhi kebutuhannya, sementara mereka lupa dengan kebebasan suara-suara dalam pemilu yang sebenarnya akan segera hilang, betul? Saya meminta besok tanggal 19, lalu tanggal 20, tambahkan lagi, terus membesar dan besar. Ingat baik-baik, kesempatanmu hanya ini. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, Habibana Muhammad Rizik Syihab dalam pidato terbarunya menyatakan, wailul mutaffifin, celaka kau yang curang tidak masuk dalam golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Salam
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kepada Ibu Lanjut. Nurdiati Akmal. Ya. Ya, Ibunda Nurdiati Akmal. Aku jauh-jauh dari Jawa Timur masa sampai Wadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul a'la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh as-sadiqul awfa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi man hajaru wa jahadu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, seluruh yang hadir dan termasuk anggota TNI, anggota polisi yang ikut menjaga kita semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 14, Allah sudah sampaikan, qatiluhum, lawan Jokowi. Jokowi sudah curang, Jokowi sudah menipu, Jokowi sudah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Saudaraku, setahun yang lalu saya ke Kendari. Ibu-ibu di Kendari sudah berteriak, Bunda, gunung-gunung kami banyak sekali isinya nikel, sekarang sudah kosong bolong, tidak ada lagi. Saya pergi ke IKN, ibu-ibu Samarinda berteriak, Bunda, lihat tronton bawa batu bara, harganya triliunan. Kami tidak tahu kemana uang itu pergi. Anak-anakku, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tidak sekarang kita melawan, negeri ini akan hilang. Para syuhada, pahlawan-pahlawan kita memerdekakan negeri ini dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan hartanya. Kita tidak mampu menjaganya. Anakku, saudaraku, jangan tinggalkan negeri ini, hanya tinggal nama nantinya. Ayo kalian bergerak, tetap maju, harusnya lebih banyak lagi. Anak-anakku, tentara-tentara, polisi-polisi yang punya agama Islam, ketahuilah hari ini kita sudah dibeli nyawa kita, harta kita oleh Allah dengan sebuah surga. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita sudah terima DP surga. Dengan kita datang ke sini, nyawa kita serahkan pada Allah, harta kita serahkan pada Allah. Tidak ada yang membayar kita datang ke sini. Kita tidak takut mati. Mati di tempat ini, insya Allah kita semuanya akan mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negerinya akan dikuasai oleh Cina. Dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina. Yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis, ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita pemilik negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah Aju dan Aidit. Dan ternyata
sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Allahumma anzil alaihim bala'akal ladzi la yuradu anil qawmi zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada wa tulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam kalian, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Tidak ada yang ditakutinya. Seluruh para tokoh-tokoh sudah bicara. Edi Suasono yang tidak terdengar suaranya sudah mengatakan kelakuan kita hari ini dibenarkan oleh konstitusi. Kita tidak melanggar konstitusi. Yang melanggar konstitusi adalah Jokowi. Undang-Undang Etika Kehidupan Berbangsa nomor 6 tahun 2001 mengatakan pejabat yang sudah melanggar undang-undang secara kasat mata dia harus turun atau diturunkan. Siap kita turunkan Jokowi? Siap. Siap turunkan Jokowi? Siap. Siap masukkan penjara Jokowi? Siap. Dia manusia biadab. Berapa banyak ustadz kita yang dipenjarakan, yang dibunuh, yang ditembak, dianggap sebagai teroris, padahal dialah raja teroris sebenarnya. Betul. Anak-anakku sekalian, teruslah kalian bergiat, teruslah kalian mampu. Kedaulatan sekarang tidak ada, kedaulatan rakyat sekarang tidak ada. Yang ada di tangan Jokowi sendiri. Anak yang belum umurnya cukup, pengetahuannya juga tidak cukup, cuma SMA kelas 2. Malu gak kita nanti jadi cawapres cuma SMA kelas 2? Bagaimana mungkin, kemana muka kita akan ditampilkan di tengah-tengah masyarakat dunia? Oleh karena itu, kesempatan hari ini, besok, sebelum diumumkan, kalian harus bangkit. Kalian banyak bawa teman, datang ke sini. Hai rakyat Indonesia, kesempatanmu hanya saat ini. Setelah ini, kalau dia masih berkuasa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi pembunuhan di antara sesama anak bangsa. Saya tidak ingin ada yang mati di antara kalian. Wahai tentara dan para polisi, memihaklah kalian pada kami. Karena kitalah warga negara bumi yang saat ini tertindas. Dan yang menindas adalah Jokowi dan oligarki yang ada di belakangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya datang memberi semangat untuk kalian. Teruslah kalian hadir. Jangan tinggalkan gelanggang pertempuran ini. Ini adalah jihad fisabilillah. Niatlah dari rumah. Tadi ibu-ibu dari rumah sudah berniat salat hajat untuk menghadiri hari ini jihad fisabilillah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa yang sudah siap ya? Tadi tahan. Kami mohon juga siap Bang Niko, Bang Daeng, dan di sini Pak Refli, Bang Rizal kami mohon siap ya. Jadi sekali lagi seruan dari ibu-ibu bapak tadi. Kita hari ini besok jangan mau dihadap-hadapkan dengan tentara dan polisi. Tentara dan polisi itu kalau kita buka dadanya, insya Allah masih ada merah putih. Tapi kalau Jokowi, Anda yakin masih ada merah putih?